Halo sahabat bonsai. Kembali lagi ya ke channel Bonsai Elemen. Selamat pagi, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan tetap mengikuti Bonsai Elemen ya bersama saya Donawayan, dimana dalam channel ini saya akan menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah dilakukan orang, melakukan hal-hal yang dianggap tabu oleh para penggemar bonsai di Indonesia, khususnya di Bali ya. Saya akan mengangkat hal-hal seperti itu dan mengupasnya secara rinci agar memberikan keterbukaan pikiran atau wawasan tentang seni bonsai di Indonesia, khususnya ya di Bali ini. Oke, pada episode kali ini kita mempunyai sebuah bahan Asoka bunga merah ya. Ya, saya akan ceritakan dulu sedikit. Dari dari bahan yang sangat sederhana atau bahan yang standar. Jadi ini adalah jenis mikro yang berbunga merah. Pada umumnya kita lihat kalau bahan bonsai Asoka di pasaran itu umumnya yang seperti ini, bercabang banyak atau berbatang banyak dengan rantingnya yang jauh di atas. Karena Asoka sendiri biasanya jarang yang membudidaya, atau mungkin baru akhir-akhir ini yang membudidaya. Jadi kebanyakan Asoka yang terdapat di pasaran itu biasanya datang dari ketika ada taman atau mungkin dari perumahan atau pembangunan jalan raya, perbaikan jalan raya, perbaikan taman kota. Jadi banyak dulu ditanamnya Asoka mikro, kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama, dan kemudian mengganti atau memperbaiki dari taman itu, maka tanamannya otomatis akan diganti juga. Jadi banyak sekali hal-hal atau bahan seperti ini di pasaran yang datang dari hal-hal tersebut. Mungkin dari proyek-proyek pemerintah, kemudian dijual ke market untuk bahan bonsai. Kenapa berbatang banyak biasanya untuk Asoka? Karena jenisnya memang lebih ke tanaman atau pohon semak. Jadi akarnya itu selalu tumbuh dan membuat batang. Sama seperti serut, ileng-ileng, itu semua jenisnya semak. Mereka jenis pohon semak. Jadi bukan pohon yang bisa tinggi sekali gitu. Bukan seperti ficus ataupun pohon-pohon yang lain. Jadi Asoka merupakan pohon yang jenis semak atau bergu ya. Ini adalah bahan yang saya bilang tadi, yang standar, yang ada di pasaran, yang beredar di pasaran. Jadi bagaimana cara kita memaksimalkan bahan yang standar tersebut? Awalnya pohon ini tegak ya. Ada 3 batang utama, kemudian mecah menjadi cabang-cabang, dan perantingan yang rapat itu malah jauh dari dari cabang ini. Jadi untuk proporsi kerapatan dari bonsai ini sangatlah tidak ideal ya, karena posisinya sangat jauh seperti ini. Malah rapat rantingnya itu di atas. Kemarin sudah saya pruning, saya bongkar dari media awalnya yang masih dibungkus dengan karung plastik ya. Kemudian saya mengimajinasikan atau membuat sebuah kreasi dengan menambahkan bongkahan batu karang besar, membuat sebuah drama alam bagaikan pohon yang tumbang dan bersandar pada bongkahan batu. Jadi saya ingin membuatnya dari gaya atau konsep dari wind swipe ya. Kita umpamakan arah anginnya dari sini, kemudian pohonnya tumbang dan bersandar ke batu karang ataupun tebing yang lumayan besar ya. Jadi untuk memaksimalkan bahan yang seperti ini, untuk merapatkannya, kalau kita potong begitu saja, tentu saja akan memakan waktu yang sangat lama mungkin, karena pertumbuhan Asoka itu juga lumayan lambat. Jadi kita akan menggunakan teknik grafting atau dengan cara menyambung. Jadi ranting-ranting yang agak merapat ini akan saya potong dan kemudian saya sambung di bagian batangnya. Jadi akan ada banyak sambungan di sini. Juga sambil meletakkan di mana posisi dari cabang-cabang itu
yang kedepannya akan kelihatan lebih dinamis dan juga menonjolkan kesan pohon tua. Oke sahabat, ikuti terus bagaimana caranya saya menyambung dari jenis pohon Asoka ini. Kita lanjut. Ya. Jadi seperti itu tadi. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan nih. Ini ada catok, kemudian ada pisau, ada gunting juga. Nah, yang terpenting ini black tape atau yang kita pergunakan biasanya untuk ini, untuk dalam penyambungan kabel listrik. Ya, jadi dia sifatnya elastis. Nah, jadi saat kita melakukan ikatan, nanti kesambungan itu bisa benar-benar nempel karena bisa ditarik isolasinya atau black tape-nya ini. Kemudian nanti juga dibantu akan dengan kawat agar lebih lebih kokoh, artinya ikatannya itu lebih kuat juga. Dari pisaunya bebas, yang penting bersih dan tajam. Ini cuma pisau dapur, nggak ada yang istimewa, tapi ketajaman yang penting. Karena apa? Saat kita melakukan torehan itu kita tidak boleh mengulangnya. Artinya one cut ya, one clean cut, satu potongan yang bersih dan rapi. Set. Nah, begitu juga dengan untuk cabangnya. One clean cut, sambungannya harus pas, harus rapi untuk untuk memaksimalkan dari keberhasilan grafting itu sendiri. Oke sahabat, kita lihat yuk. Nah, seumpamanya kita milih yang ini, saya bisa lihat, kita potong dulu. Nah, ini sudah lumayan rapat. Kalau kita lihat dari dari struktur percabangan ataupun arah kerapatan dari rantingnya ini sudah oke. Cuman sayangnya dia jauh dari arah batang utama. Jadi kurang kurang proporsional lah untuk kedepannya mencapai sebuah konsep bonsai ala Indonesia yang kita sukai atau pasar kita sukai. Jadi saya akan memaksimalkan hal seperti ini. Caranya cukup gampang tadi. Nah, sekarang gimana kita akan meletakkan dari sambungan ini, seumpamanya di sini. Nah, jadi ini akan memberikan nuansa bayangan kita ke depannya. Pohon ini dengan proporsi dari batang dan cabangnya ini proporsional ya, proporsional. Jadi semuanya akan saya sambung dan saya sisipkan daripada batang-batang ini. Ya, kurang lebih akan seperti inilah. Atau kalian bisa meletakkannya sini. Karena semua dari arah arah percabangan akan menuju ke kiri karena anginnya datang dari sini. Kalau kita ibaratkan pohonnya rebah dan kemudian tersapu angin ke sana. Itu adalah dasar dari sebuah konsep gaya bonsai wind swipe ya. Oke sahabat, lanjut. Ini adalah one clean cut ya. Nah, tidak ada pengulangan di sana. Jadi kita sesuaikan di sini, di mana kita akan menaruhnya. Nah, seperti itu. Satu panjang. Nah, ini panjang, kemudian satu pendek. Nah, jadi seperti ini, kurang lebih. Ini posisi akan di luar, yang ini akan masuk. Akan menjadi seperti ini. Jadi kita memotongnya di sini sekarang. Jadi kalian bisa lihat. Nah, bagian luarnya yang pendek tadi, bagian panjangnya yang di dalam, untuk lebih lebih banyak kambium yang tersambung nantinya. Nah, kemudian kita akan mengikatnya dengan black tape itu tadi, dengan plester hitam yang untuk isolasi listrik itu ya. Jadi begitu. Kemudian kita bantu dengan kawat agar
posisinya nanti tidak berubah waktu kita mengikatnya. Jadi memang betul-betul press ya. Mengikat kawatnya jangan terlalu kencang, hanya untuk apa ya, agar posisinya bisa diam saja. Nah, sekarang kita bantu dengan ini. Karena isolasi hitam ini bersifat cukup elastis, jadi kita bisa mengencangkan saat melakukan pengikatannya. Kalian juga bisa menggunakan yang dari plastik bening ya, yang untuk plastik untuk grafting itu. Cuman saya sendiri sukanya black tape atau isolasi yang ini, karena ada perekatnya juga. Jadi di saat kalau ini posisinya tertempel di batu, jadi memudahkan saat kita potong, kemudian kita tempel lagi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi untuk pengerjaan selanjutnya kembali ke imajinasi kalian, di mana kalian akan meletakkan dari percabangan itu sendiri dan membuat overall konsepnya atau konsep keseluruhannya. Bagaimana kalian meletakkan, di mana arah mahkota, di mana tajuk-tajuk yang kalian inginkan. Oke, sangat gampang bukan? Oke, kita lanjut.
Oke sahabat, jadi saya sudah menyelesaikan tadi dari konsep soka bunga merah, soka mikro ya, dengan konsep wind swipe dan juga penggabungan dari Sekijoju ya, di mana ada sebuah pohon yang tumbang dan kemudian bersandar ke bongkahan batu, bisa tergolong atau bisa arahnya itu ke konsep atau ke gaya dari Sekijoju. Sedangkan dari arah percabangan sendiri, saya mengambil konsep atau menerapkan konsep ini ke arah wind swipe karena kondisi pohonnya memang seperti ini. Jadi itu adalah sebuah kreativitas dalam memaksimalkan bahan yang ada, mungkin dari bahan yang sederhana atau bahan yang pasaran, agar kedepannya bisa mempunyai sebuah konsep yang pasti, dan sekarang hanya melakukan pematangan saja. Jadi untuk jenis soka tergolong bisa rapat karena ini yang jenis mikro ya, dari perantingannya juga bisa rapat. Jadi untuk bonsai dengan gaya wind swipe, saat melakukan saat diikutkan ke kontes ataupun ke pameran, ada baiknya jika tampil pruning atau tampil gundul karena ingin menampilkan atau memperlihatkan ruang kosongnya dari gerakannya yang seolah-olah dari percabangan itu seolah-olah tertiup angin. Akan tetapi kalau ditampilkan dengan daun kurang bagus karena dimensinya akan tumbang tindih dari wind swipe itu, berbeda dengan gaya-gaya yang lain. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan juga saya membuat 10 titik sambungan ya. Hal ini biasa, saya sudah sering melakukan hal ini dan syukur bisa menyatu dan tumbuh dengan subur. Mungkin kalau gaya wind swipe ya, ini mungkin akan terpecah kemudian melakukan perantingan. Untuk gaya wind swipe kita harus terus melakukan wiring karena kalau ini tumbuh dia akan tumbuh normal, jadi arahnya ke atas ke sini, jadi tidak ada kesannya tertiup angin kalau dibiarkan. Jadi saat melakukan perantingan sampai akhir pun mungkin dari anak ranting atau cucu ranting mungkin tidak perlu pengawatan, tapi untuk pecahan rantingnya nanti harus diproses wiring juga karena semua arahnya seperti tertiup angin dari kanan ke kiri untuk yang ini. Jadi arah anginnya dari kanan ke kiri. Jadi harus melakukan, nah seperti ini contohnya. Ini tidak saya wiring dulu karena masih kecil. Nanti kalau ini berkembang, hal seperti inilah yang harus diwiring karena detailnya di sana untuk wind swipe. Jadi kelihatan seperti tertiup angin ke depannya. Demikianlah isi episode kita kali ini teman-teman. Semoga jika kalian mempunyai bahan-bahan seperti ini bisa menjadi acuan atau menjadi sumber inspirasi, dan semoga kalian terinspirasi juga. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang sudah klik channel ini, terima kasih banyak. Yang sudah mengikuti, yang baru mengikuti, selamat datang. Semoga channel ini terus bisa berkembang dan memberikan hiburan atau memberikan inspirasi baru dalam dunia bonsai Indonesia, khususnya di Bali. Bonsai Elemen bersama saya, Dono Wayan.